Baik, semangat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian berjudul Fenomena Kesalahan Ejaan, Diksi, dan Kalimat dalam Ragam Tulisan Mahasiswa di Era Digital. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri Arti Tunggal, lalu ada Bapak Gusti Mispuansyah dan Bapak Irsal Ramadhani. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perkembangan era digital mempengaruhi cara mahasiswa berbahasa dalam tulisan mereka. Baik, untuk slide selanjutnya, untuk di abstrak ini menjelaskan inti dari penelitian kami di era digital, sehingga di mana itu mahasiswa banyak menggunakan bahasa tidak baku dalam komunikasi daring. Dari 30 contoh tulisan mahasiswa, kami menemukan kesalahan umum pada tiga aspek utama, ejaan, diksi, dan kalimat. Lalu faktor penyebabnya antara lain penggunaan bahasa gaul, kebiasaan mengetik cepat, dan rendahnya kesadaran terhadap kaidah bahasa Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi bahasa di lingkungan kampus, sehingga diperlukan peningkatan literasi bahasa di perguruan tinggi juga. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Gusti. Pada bagian pendahuluan menjelaskan tentang bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai pada bagian pendahuluan menjelaskan bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa dan resmi secara akademik. Di era digital, mahasiswa sering nulis dengan bahasa tidak baku di media sosial atau pesan singkat. Kesalahan umum singkat seperti GK, DGT, YG, pemilihan kata yang salah, serta kalimat tidak efektif. Kebiasaan ini terbawa ke penulisan akademik dan menurunkan kualitas tulisan. Penelitian ini mengkaji bentuk dan penyebab kesalahan berbahasa mahasiswa di era digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Izral Ramdhani. Oke, pada metode penelitian yang kami gunakan, kita menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sumber datanya berasal dari 30 tulisan mahasiswa, baik itu dari media sosial, WhatsApp, dan tugas kuliah daring. Dan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi dan observasi. Analisis yang digunakan adalah kategorisasi kesalahan ejaan, diksi, dan kalimat, kemudian perbandingan dengan kaidah PUEBI untuk menentukan bentuk kesalahan. Dari hasil dan pembahasan kelompok kami, ada beberapa poin yang kita dapatkan. Yang pertama adalah banyaknya kesalahan ejaan. Penyingkatan kata tidak baku seperti GK, BGT, dan YG. Ataupun adanya salah kapitalisasi dan tanda baca, seperti titik, koma, tanda seru, tanda tanya, itu banyak sekali. Penyebabnya adalah ya kebiasaan mengetik yang cepat mungkin ya, di teks, gitu, di WhatsApp mungkin, dan di sosial media, dan komunikasi yang informal. Untuk poin yang kedua adalah kesalahan diksi, pemakaian kata asing tanpa makna tepat, seperti respect yang harusnya ditulis respect, ya, ataupun update, gitu, yang sering digunakan sebagai pengganti kata baku bahasa Indonesia, gitu ya. Mix lah, campuran bahasa Indonesia dan Inggris itu umum terjadi. Dan poin yang ketiga adalah kesalahan kalimat. Banyaknya kalimat yang tidak efektif dan ambigu. Salah satu contohnya adalah kalimat yang saya ingin katakan itu kalau tugasnya itu susah banget gitu loh. Jadi, ya memang mungkin secara komunikasi lisan ini sering digunakan ya, cuman banyak mahasiswa yang menggunakan kalimat tersebut untuk tulisan juga, apalagi untuk akademis gitu. Yang harusnya tuh saya ingin mengatakan bahwa tugasnya sangat sulit. Itu mungkin kalimat yang tepat ya untuk diterapkan di tulisan akademik. Gitu. Dari 3 poin di atas, analisis yang kita dapatkan adalah ya semua kesalahan tersebut banyaknya dipicu olehnya ya, budaya digital, behavior, kebiasaan ya, kebiasaan menggunakan kata atau kalimat pada saat bermain sosial media, ya. Kemudian adanya globalisasi bahasa dan rendahnya perhatian terhadap kejelasan makna atau literasi.
Yang terakhir, di sini kita menyimpulkan bahwa kesalahan berbahasa mahasiswa masih tinggi di era digital, terutama ejaan, diksi, dan kalimat. Faktor utamanya pengaruh bahasa gaul, ya, kebiasaan singkatan, dan kurangnya kesadaran terhadap bahasa baku atau literasi bahasa. Dan mungkin saya menambahkan di sini salah satu faktor juga mungkin lingkungan ya, gitu, yang mempengaruhi kebiasaan mahasiswa menggunakan bahasa. Kemudian di sini perlu adanya pembiasaan penggunaan bahasa baku di sosial media dan akademik. Kalau menurut saya pribadi, kalau media sosial mungkin tidak terlalu penting ya, tapi kalau untuk akademik sih wajib gitu, karena ya eh, sangat-sangat menunjang untuk pembuatan skripsi mungkin atau artikel ilmiah seperti ini gitu. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari kami, dosen dan kampus disarankan meningkatkan literasi bahasa melalui pelatihan dan evaluasi berkelanjutan. Salah satunya ya dengan cara kita mempelajari bagaimana cara penulisan yang sesuai dengan ejaan, diksi, dan kalimat yang tepat, seperti pada subjek bahasa Indonesia ini. Berikut referensi kami. Terima kasih. Salam. Baik, terima kasih.